Seperti aku bilang, kebanyakan fotografer itu lemah di data foto. Begitu datang, motret, tek, tiba-tiba berhenti motret. Oke, Itu FN, FN. pistol. Iya, Jadi kalau banyak mayat tuh bagus. nggak juga. Ya tadi barusan bilang. Kan kita pertama kita masuk duluan, kita ngeblank. Oke. Sedangkan gempa ukuran lebih dari 8. Berarti Oke. tingkat kerusakannya masif dan korban banyak. Apalagi tsunami. Katanya kan tsunami-nya nyampe waktu itu kan ada yang bilang 5 meter, ada yang bilang 10 meter. Kita masih bingung kan. Oke. Menang nih. Kalau dihitung-hitung lu udah menang lebih dari 20 foto ya. Nggak ada orang di Indonesia ya yang bisa menang sebanyak lu, nggak ada. Lu cek satu-satu. Oh enggak juga Nggak banyak. nggak ada. Gue udah cek. Obrigado. Obrolan relax, gado-gado. Saya Weda. Selamat berjumpa kembali di podcast Obrigado. Kali ini Obrigado kedatangan seorang jurnalis foto yang cukup senior juga ya. Yang tidak kalah pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa dia saya undang? Karena dia itu memenangkan banyak lomba foto. Banyak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namanya Ari Basuki. Selamat datang. Thank you. Mas Ari Basuki. Thank you. Terima kasih. Makasih. Makasih. Biasanya saya manggil Mas Ari Basuki ini sehari-hari dipanggilnya namanya Arbas. Jadi kalau nanya Ari Basuki mungkin nggak ada yang tahu, tapi kalau nanya Arbas itu pasti banyak yang tahu. Bukan begitu, Bas? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Lo sokul lo. Biasa aja kali. Bas, gue mau nanya nih. Nah, lo tuh lahir dan besar di mana sih? Karena perawakan lo kan kayak orang Afrika nih. Ngawur ya. Hah? Lo lahir di mana? Aku lahir di Bogor. Oh, lo anak Bogor. Ya, sekitar Eh, berapa? Tahun 74. 74. Oh, udah tua lo ya. Iya. Lo dulu kuliah di mana? Kuliah di antropologi Udayana Bali. Oh, lo kuliah di antropologi. Iya. Antropologi itu ilmu apa? Ilmu budaya dan masyarakat Ush, luar biasa. Di Bali. Bali. Oh, oke. Berarti lu besar di Bali. 8 tahun kuliah sambil kerja di sana. Kerja apa? Kerja jurnalis foto di sana, media lokal. Apa namanya? Nusa Tenggara sama majalah Bali Eho, majalah pariwisata. Lu tahun berapa tuh? Sekitar tahun 97-98 ya. Jadi lu mulai karir lu sebagai fotografer itu tahun 97. Iya, Fotografer profesional ya? iya, Yang sudah bekerja iya. di bidang fotografi. Fotojurnalis, sorry. Foto jurnalis di Nusa Tenggara diperkenalkan langsung sama redaktur foto di sana Mas Joko. Joko siapa? Joko bapaknya Kakak. Oh, kirain Joko Bodoh. Udah meninggal. Lu ngomongnya serius banget, Bas. Santai aja lah. Belum minum. Belum minum ya, udah minum dulu ya. Nah, lu kan kuliah antropolog, ya. Yap. Lu bisa jadi fotografer gimana ceritanya? Di antropologi itu diperkenalkan mata kuliah fotografi. Ada 2 mata kuliah ya. Oke. Total 4 apa 6 semester. 4 apa 6 SKS. Oh gitu. Ya dari situ saya tertarik. Terus kebetulan saya hobi berpetualangan di naik gunung segala macem. Dari situ mulai kenal dunia foto. Oke. Awalnya kita ngeblank. Ngeblank itu apa? Kita nggak ngerti dunia foto itu seperti Kita apa. tuh siapa? Saya. Yang bahasa yang bener dong. Ya, saya nggak ngerti dunia foto itu seperti apa. Dulu kan masih zamannya pocket yang pakai film itu ya. Oke. Kalau nggak salah dulu harganya sekitar berapa? 25.000 apa 30.000. Oke. Terus pas saya pulang ke Bogor, di lemari almarhum bapak itu ada kamera Minolta. Minolta. Iya, Oke. kamera Minolta film Itu punya bapak. punya bapak. Tapi saya waktu itu nggak ngerti kalau lensanya itu bisa gonta-ganti ya. Oh nggak ngerti. Nggak ngerti. Terus bisa ngerti itu kemudian? Bisa waktu itu saya baru tahu ternyata itu lensa fix 228.
28 mili. Mili 2,8 otomatis kan apa flare kemana-mana kan kalau kita Oke. motret kan. Oke. Terus bingung tuh kok hasilnya begini, nggak sesuai dengan ekspektasi yang saya lihat foto-foto para fotografer itu ya. Hasilnya begini tuh maksudnya gimana? Jelek. Iya jelek hasilnya, jauh di bawah jelek. Itu karena apa? Karena belum tahu Karena atau belum tahu juga karena lensa fix kita nggak ngerti. belum tahu cara motret, belum tahu teknik motret. Udah mulai atau- ngerti teknik motret tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Terus? Ternyata dari situ akhirnya belajar sendiri ke perpustakaan. Saya ingat perpustakaan yang di Teguh Umar Denpasar tuh. Oke. Sering baca buku. Lo baca buku juga berarti? Ya baca buku. Oh, kirain nggak pernah. Terus. Terus buat catatan ringkas. Per 125 itu seperti apa sih efeknya? Oke. Kondisinya kayak gimana sih kita pakai diafragma atas itu Kayak apa? kayak gimana? Oke. Terus akhirnya kita bela-belain beli film sendiri. Kita? Saya makan. Iya, kamu kali. Iya, Saya. Bahasa yang bener dong. diperhalus napa? Gua hajar lo. Bahasanya yang bener. Ya. Ya itu Oke. belajar sendiri dan akhirnya baru tahu ternyata dunia fotografi itu luas termasuk apa segala macam jenis kamera, lensa, Oke, itu awal muasal semua salam. lo. Waktu itu memang masih hobi mahal kan. Oke. Itu hobi mahal itu dulu. Kenapa dibilang mahal? Kamera kan mahal dulu. Kan tadi Bapak. Itu kan ternyata kan beli lensa aja kan perlu butuh duit berapa waktu itu minimal 500.000 kan. Oke. 500.000 gede bener kan. Ya itu tadi bisa beli lensa dari mana duitnya? Itu udah ada lensanya. Enggak, tadinya katanya Kamera. beli lensa baru gitu. Iya beli lensa baru itu ya kita akhirnya makan hanya Indomie aja tiap hari di kosan. Oke. Oke. Terus Terus mulai belajar Iya. teknik-teknik itu kapan? itu Pada saat mulai itu? 95. Oke. Mulai 95 terus saya inget tuh foto saya tuh dimuat di Kompas. Dulu kan ada Kompas foto pekan ini. Oke. Ya kan? Oh, pernah tuh. Itu pertama kali foto lo dimuat di Iya, dimuat. surat kabar. Iya. Bangga banget dong. Ya iya. Bangganya kayak apa? Bisa dijelasin? Ya ternyata gue bisa buat foto yang bisa masuk kategori jurnalistik. Oke. Emang selama lo belajar, lo motretnya jurnalistik atau yang lain? Semuanya, Semuanya? campur aduk. Campur aduk. Oke. Waktu itu foto ada mobil angkot terbalik Oke. depan kantor polisi. Oke. Kan itu menarik kan. Ah, Lumayan gede ditampilin di foto pekan ini waktu itu. di Kompas. Ya, dari situ saya mulai tertarik untuk ke jurnalistik. Oke, karena gara-gara itu makanya. Ya, Itu dikasih uang nggak sih? Oh, dapat honor nggak sih waktu dapat itu? waktu itu berapa ya? Antara 75 apa 100.000 tuh. Oke. Lupa saya. Oke. Terus? Terus dari situ ya udah menekuni total foto jurnalistik sampai keterima di koran lokal Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Pos atau Nusa Enggak, Tenggara? koran Nusa Tenggara. Namanya Koran Nusa Tenggara. Di Harian. Bali. Di Bali. Oke. Waktu itu untung langsung ketemu dengan redakturnya Mas Joko dan total diajarkan langsung tekniknya seperti apa, kayak gimana. Itu udah lulus atau sebelum? Masih kuliah. Masih kuliah. Semester 7. Oke. Nyambi Enggak, lu kuliah berapa tahun sih? 8 tahun. Oh, lama banget. Lu kuliah apa ngekos? Oke. Nah, Ya kan, intermezzo. Iya, dari situ ya udah langsung menekuni dunia foto jurnalistik. Oke. Di Nusa Tenggara. Iya. Di Koran Nusa Tenggara. Terus apa lagi? Di koran apa lagi tadi? Terus setelah dari Nusa Tenggara, saya ke Bali Eho. Majalah Bali Eho itu motretnya harus pakai slide. Ya kan? Oh, modelnya pakai slide. Film positif. Iya, kan dulu kan mahal bener tuh ya. Dulu kita ngajuin proposal, misalnya mau kemana, misalnya ke Gunung Rinjani, oke kita ngajuin proposal, kita bawa 10 roll film slide, kita motret. Kebetulan waktu itu kan editornya kan orang Australia, saya ingat tuh Mbak Emma. Begitu di store semua langsung udah dari situ jalan.
Jadi kita modelnya lo orang Australia lo panggilnya Mbak Emma. Iya. Mbak Emma itu orang Australia. Oke. Emma Boch. Emma Dia Boch. salah satu antropolog Australia juga. Oke. Lo bisa nggak kalau ngomong itu kaki lo nggak usah gitu, santai aja, nggak usah goyak. Kagak bisa ngokok. Ngomong kakinya goyak-goyak. Kagak bisa ngokok. Oh nggak bisa ngerokok. Oh. Ya begitu. Oke. Dari situ terus langsung pindah ke Jakarta. Kebetulan Oke. pas masa kuliah habis. Masa kuliah habis, lulus ya? Lulus. S1. Wes, alhamdulillah ya. Ya, jadi titel lo itu sebenarnya sarjana sains. SOS, sarjana sosial. Oh sosial, antropolog. Oh iya antropolog ya, bukan sains. Sorry. Terus di Jakarta itu Jakarta langsung alhamdulillah keterima di Tempo. Keterima di dari Tempo. awal koran Tempo itu. oke. Awal koran Tempo dan dari situ udah kita total di sana. Jadi fotografer. Jadi fotografer. Tugas pertama apa waktu lo jadi fotografer di Tempo? Pertama kali yang Tempo nugasin lo itu apa? Terus sama satu lagi, lu taunya Tempo tuh dari mana? Gitu. Lupa kalau tugas pertama soalnya nggak di ini waktu itu kan udah istilahnya udah setengah jadi ya walaupun Oke. dari daerah kan udah mulai terbentuk seperti apa foto jurnalistik. Waktu itu ngelama karena Tempo kan jor-joran untuk koran Tempo ingat gak? Koran Yang di Tempo. TV iklan. Nah itu saya masukin lamaran alhamdulillah. Diterima. Oke. Siapa yang nerima lo waktu itu? Waktu itu yang menerima Diwawancara. Diwawancara. Ya formal berapa Oke. step ada 4 apa. Oke. Siapa yang wawancara lo dulu? Dulu Mas Gatot Sriwidodo. Mas Gatot Sriwidodo. Dia fotografer. Dulu editor foto juga. Dulu juga ada almarhum Doni Metri. Oke. Itu yang ngetes lo. Iya. Oke. Udah keterima langsung liputan. Langsung liputan. Hari itu juga. Enggak. Atau ada training dulu gitu misalnya. Enggak langsung. Langsung. Oke. Jadi lu udah expert ya gitu. Enggak. Setengah. Karena memang kan katanya Jakarta itu kan pusatnya foto jurnalistik. Oke. Gitu sobat Obrigado tadi. Arbas udah bilang dia lulus kuliah antropolog selama 8 tahun. 8 tahun. Luar biasa. Keren loh. Nah, selama di Tempo, ya. Selama di Tempo lu tuh udah kemana aja? Ya. Kan kalau gue baca dari biografi lu, ya, lu itu ternyata sering liputan konflik, perang, bencana alam, macam-macam lah. Ya. Itu contoh deh, gue mau nanya nih soal waktu liputan GAM. Apa itu darurat militer ya? Ya, sebelum tsunami ya. Sebelum tsunami. Ya 1 tahun sebelum tsunami ya. Bisa lu ceritain waktu itu situasinya kayak apa? Waktu darurat militer. Yang satu dari darurat militer tuh ya kita tahu GAM itu pintar ya. Oke. Nah di tengah kota itu dia ternyata nggak jauh dari situ paling sekitar 200 meter itu mereka udah punya base camp pasukan sendiri kan. Oke. Basic Kelihatan depan ada selokan ternyata di balik semak-semak itu ada kayu tinggal hubungin kan. Oke. Itu salut. Oke. Waktu GAM itu peristiwa yang paling berkesan itu sempat ditodongin FN ya. Oke. Siapa yang nodong? Orang GAM. Orang GAM. Kesalahanku tuh datang nggak istilahnya nggak pakai Ya, nggak izin. Iya nggak izin. Nggak basa-basi dulu. Datang. Tapi kan lo orangnya. Waktu itu kan udah emang izin sih udah, cuman kan waktu itu kan kita masuk kan ditemani sama lokal juga kan. Begitu datang motet, tiba-tiba berhenti motet. Oke. Itu FN. Pistol. Iya. Oke. Sepersekian detik udah sadar tuh waduh gua melakukan kesalahan. Kesalahan gue ya gue langsung keluarin motet, keluarin kamera langsung motot. Oke. Terus dia bilang, jangan mentang-mentang orang Jawa kamu seperti itu ya. Emang lo orang Jawa? Lu gak kira abang Jawa? Jawa gue dari ini kan. Kirain bukan orang Ya Jawa. oke, ya udah minta maaf, alhamdulillah selesai. Oke.
Dari situ pengalaman pertama tuh bahwa ketika kita mau motret daerah konflik jangan langsung gubrak-gubruk. Jangan langsung Gubrak-gubruk. gobrak-gobrak tuh langsung motret Iya. gitu. Harus basa-basi dulu. Ya. Ke jalan sama itu pengalaman waktu di Libya. Di Libya itu kita di Lu pernah ke Libya juga? ya di Libya itu masuk udah di daerah merah Red Zone ya. Ada beberapa fotografer juga. Di situ juga ada almarhum Chris Saunders ya yang meninggal. Ya. Saunders. Chris Saunders. Ya, Chris Saunders tuh meninggalnya di Ya. tim-tim. Enggak di Enggak. Sirte Ah? Di Oh iya, Sirte. Sirte, Sirte. Libya. Iya, Sirte. 12 jam dari Asdabia. Oke. Sebelum lu ke situ. Tuh tahun kapan tuh lu Yang ke mana? Libya? Tahun berapa waktu setelah Gaddafi Setelah Gaddafi mati atau? Gaddafi ketangkap. Ketangkap Telat atau? itu telat pemberangkatan. Oke. Jadi harusnya lu dapet ya. Iya, ya. Tapi kan Ini kan resiko. Ini kan kita kan hanya menjalankan perintah dari atas anak oke. buah. Itu dari Tempo. Iya. Kesalahannya tuh di daerah depan, garda depan. Itu ada pasukan khusus mereka. Mereka punya senjata khusus. Senjatanya itu dari Korea. Mhm. Kita cepet. Dalam waktu paling hanya 5 detik itu 2 body kamera udah hilang. Kok bisa? Langsung diambil sama ininya pasukan khususnya. Oke. Ya udah ngokok aja. Ngerokok, ngopi. Ngokok. Enggak ngokok aja di situ. Oke. 2 jam tuh hilang kamera. Enggak, maksudnya hilang kamera itu lu diambil Langsung atau? diambil cepet gerakannya. Oke. Hanya 1 orang itu salut aku. Oke. Tanpa lagi mau tet. Ya orang sana kan badannya kan gede, agak serem kan. Mungkin ada efek aku ada rasa ketakutan juga akhirnya kamera hilang dulu kan. Aku juga. Iya, gue aja. Aku juga loh. Terus nggak apa-apa aku aja. Lu kayaknya manis gitu kalau bilang aku. 2 jam hilang kamera itu sayangnya ada warga situ, ada bukan warga tapi apa salah satu yang ngurusin prajurit konsumsi. Kan kalau di sana kan kalau daerah konflik kan konsumsi kan 1 mobil khusus tuh. Ya, logistik lah ya. Iya, kita tinggal makan, minum Ya, segala oke. macam. Terus Terus dia bilang, "Are you Muslim?" "Yes, I'm Muslim." Oke. "Are you from Indonesia?" "Are you from Indonesia?" "Oh, Gus tuh ya." Terus disuruh baca apa? baca ayat. Ayat pendek. Ayat pendek aku baca Al-Fatihah sama Kulhu. Aha. Dia akhirnya percaya. "Oh, tenang, don't worry." Dia bilang, "Oke." Jangan tetap ngerokok aja nyantai. Terus? Akhirnya 2 jam kemudian kamera sampean dalam bahasa Arab. Oke. Aku bilang ya udah makasih, alhamdulillah. Jadi Karena kesalahan kita ketika kita motret di daerah konflik kita harus hati-hati untuk memotret. Satu, kita harus punya ewek karena mereka sensitif benar. oke. Yang kedua itu hati-hati dengan apa senjata rahasia mereka. Mereka akan sensitif untuk urusan seperti itu. Itu. Oke. Tuh dari situ dia 2 pengalaman itu. 2 pengalaman itu. Ya, kalau lu juga pernah ke tsunami ya? Iya, tsunami. Bisa ceritain nggak? Tsunami Aceh ya? Lu kan waktu itu Gue nggak ngomongin gue. Ini ngomongin lu. Oke, nggak Tsunami usah Aceh. ngomong-ngomong soal gue. tsunami Aceh telat pesawat. Oke. Telat pesawat. Oke. Oke. Telat pesawat, akhirnya kita pakai darat. Pakai darat, rental nggak ada yang mau. Bilang katanya jalurnya putus. Oke. Mau nyewa mobil apa, Cainova nggak ada yang mau. Sendirian tuh gue kayak orang bego. Oke. Lu sendirian waktu itu? Sendirian. Oke. Sampai Medan gue hubungi semua orang-orang rental nggak ada yang mau bla 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 bla. Oke. Akhirnya ke terminal Medan itu. Oke. Yang ada L300. L300 ya. Iya. Oke, terus? Langsung deal. Oke, Banda Aceh berapa? 4,5 juta. Ya udah deal. Deal. Waktu itu enaknya kita di Tempo itu kerja itu otonomi bener-bener. Benar-benar. Ya kita udah nggak mikirin anggaran, udah nggak mikirin apa. Ya udah 4,5 juta. Asal itu Di Rembes. ya maksudnya asal itu dilakukannya secara benar. Iya. Ya. Oke, terus? Perjalanan kan sekitar 12 jam kan. Oke. 12 jam. Akhirnya
sepanjang perjalanan ada sesuatu yang nggak berani cerita, ntar menyinggung. Nggak apa-apa, ceritain aja. Nanti gue cut kalau emang tuh menyinggung. Cepetan. Yang benar. Iya. Dapat titipan dari orang New York Times. Oke, dapat titipan dari orang New York Times. Oke. Ya, ini diedit benar. Oh, iya benar gue edit. Ya, New York Times itu apa? Apa editor? Titipannya apa maksudnya? Titipan orang suruh masukin ke Aceh. Karena Aceh masih daerah operasi militer. Masih Dom. dom Masih ya. dom. Oh, jadi lo dititipin orang New York Times. Iya. Ini nggak apa-apa, Bas. Udah selesai. Ya, Nggak masalah. Masalah itu karena dom masih berlangsung. Enggak. Maksud gue nggak akan ngedit foto ini. Nggak akan ngedit cerita ini. Ceritain aja. Udah selesai. Nggak usah takut lo. Lo takut? Ya. Ini kan udah selesai. Jadi Masuk titipan dari Jakarta. Bas titip ya temennya, iya. Aku kira kan semua prosedur dia udah punya kan kartu pers, kartu dari BIN, kartu dari Mabes Oke. segala macam. Masuk ke perbatasan Medan Aceh. Oke. Terus? Gue nggak mau cerita. udah sepanjang jalan gue cerita aja. Masuk, alhamdulillah bule itu bisa masuk. Ya nggak apa-apa dong berarti ceritain aja. Itu bule kan? Ya. Ya. Terus? Jadi lo dititipin. Karena akan menyinggung sistem di Indonesia yang korup. Oh, artinya lo bayar di perbatasan. Ya udah, itu mah semua orang udah tahu, Bas. Kenapa mesti takut? Ya, tapi kan ini kan karena bule kan. Ya emang kenapa? Ya kan bahaya. Bulenya juga udah nggak ada. Masih kalau masih di New York Times. Masih di New York Times. Ya nggak masalah, itu kan prestasi dia. Udah cerita yang lagi. Oke. Sampai di Lok Semawe, ternyata anak-anak foto itu nggak bisa ngelanjutin. Karena? Dari Medan Lok Semawe itu berapa jam ya? 6 jam ya? 6 sampai 7 jam. Sepanjang jalan perbatasan dari Medan, perbatasan Aceh, itu banyak kejadian. Orang warga ngumun. Warga ngumun. Dan di perbatasan juga kita udah ditanyain, lu ngapain ke Banda Aceh? Apalagi lu lewat darat segala macam. Lah, Bapak belum tahu dari marinir tuh. Ini peristiwa besar, Pak. Peristiwa besar apaan? Orang tsunami biasa paling yang mati paling hanya ratusan, paling ribuan. Ya, gue bilang. Sudah jalan. Kan sepanjang sana kan dicegat kan. Okay. Mulai perbatasan paling karena masih daerah operasi militer. Sepanjang 5 kilo dicegat lagi. Cegat lagi. Pertanyaannya sama, ngapain lu ke Banda Aceh? Ini musibah besar, Pak, gue bilang. Waktu itu kan laporan dari Jakarta baru 60 tuh, ya kan? Kita juga masih tanda tanya. Terus beberapa kita ketemu kerumunan di daerah pantai. Di pantai mana? Sepanjang jalan perbatasan dari menuju Lok Semawe itu, menuju Lok Semawe banyak kerumunan. Ternyata lagi evakuasi jenazah, ya kan? Evakuasi jenazah. Gua tanya dulu, korban berapa? 10 sama supir L300-nya itu udah jalan lagi. Pindah lagi, ketemu lagi kerumunan. Berapa yang korban? 20, udah saja lagi. Terus sampai supirnya bingung. Emang maksudnya gimana kok nggak berhenti? Ya iya, target saya tuh minimal tuh lebih dari 1.000. Apanya? Korbannya. Kok pakai target? Ya iya. Karena kalau hanya motet segitu 10 buat apa? Kita hanya mau butuh sesuatu yang masif. Jadi lu ngarepin itu masif? Bukannya kan gempa kan besar waktu itu. Yeah. Hampir 9. Yeah. Pasti kita butuh sesuatu yang gambar yang masif. Kalau hanya 10 aja ngabisin energi. Berarti itu lu berdoa untuk supaya bukan berdoa, tapi kita berusaha untuk menemukan itu. Oke. Ya kan? Oke. Kalau kita berhenti hanya untuk evakuasi 10 mayat, ya udah ngapain difoto? Kita cari posisi yang benar-benar. Oh, maksudnya lo itu nyari di mana tempat titik yang tepat, yang kerusakannya paling masif. Dengan korban yang banyak. Oke. Emang kalau korbannya dikit, kenapa? Ya kurang. Kurang apa? Dari foto ya kurang, dari visual. Oh, jadi lo ngarepinnya fotonya itu Yang kuat. kuat. Oke. Jadi kita mencari fotografer. Mencari.
Mencari apa? Cari sesuatu yang bagus. Jadi itu bagus menurut lo? Sesuatu yang kuat. Sesuatu yang bagus tapi sesuatu yang kuat? Sesuatu yang bagus dan kuat. Oke. Jadi kalau banyak mayat tuh bagus? Enggak juga. Ya tadi barusan bilang. Kan kita pertama kita masuk duluan, kita ngeblank. Oke. Sedangkan gempa ukuran lebih dari 8. Berarti tingkat kerusakannya masif dan korban banyak. Apalagi tsunami. Katanya kan tsunami-nya nyampe waktu itu kan ada yang bilang 5 meter, ada yang bilang 10 meter. Kita masih bingung kan. Oke. Nah kalau misalnya tsunami 10 meter ya otomatis ada korban yang banyak. Dan kita harus menemukan itu. Jadi bukan Itu berarti maksudnya. ada korban banyak. Bukan mendoakan. Mendoakan. Bukan. Ya, oke. Karena kan kalau dari bahasa lo kan kayaknya, waduh, jurnalis pengennya yang Ya dosa. dosa yang nggak boleh ya. Iya. Iya. Bisa nggak ngadep duduknya ke sini? Enggak. Loh. Enakan begini. Nggak duduknya ke sini dong. Kenapa sih emang? Terus ketemu anak-anak. Oke, Anak-anak terus? karena anak kehilangan transportasi darat. Oke, terus? Bingung mereka. Akhirnya udah lu pakai aja nih odong-odong ini. Ya udah kita sewa selama di Banda Aceh. Nyampe Banda Aceh kan subuh. Subuh kan? Subuh masih gelap tuh. Oke. Jam 3:30. Tidur bentar. 4:30 begitu buka kaca. Oh. Apa? Oh. Ya mayat ada di atas pohon. Kebetulan kan parkirnya di samping Masjid Baitur Rahman itu. Oke. Mayat di atas pohon, buru-buru ini. Ada nggak fotonya? Ada berubah satu tuh. Coba deh fotonya. Foto tsunami. Nah ini. Ini Salah satu. ini hari pertama. Hari kedua apa ketiga ya? Nggak tahu saya. Lupa saya. Oke. Yang settingan tuh yang mana? Nah gambar ini banyak bilang di setting karena ada nenek terus di sampingnya ada jenazah terus backgroundnya itu kan simbolnya Aceh kan Masjid Baitur Rahman. Dibilang katanya foto ini lu paksa duduk terus paksa sampai keluar air mata ya gila aja kalau gua melakukan seperti itu. Foto ini kan waktu itu kan jalan bertiga sama beberapa fotografer jurnalis. Masih di belakang tuh sekitar 100 meter kan Masjid Baitur Rahman kan waktu itu masih penuh sama ini kan, penuh puing-puing kan. Gue jalan depan, ada sekitar 50 meter melihat nenek itu. Kalau dalam posisi seperti itu, kalau yang muda apa? Yang muda tuh apa maksudnya? Fotografer muda Iya kenapa? nggak akan langsung motret kan? Terus ngapain? Ya paling lihat aja dulu, ya kan. Kalau kita kan pengalaman dalam momen seperti ini dia akan akan berubah gestur kan, berubah sikap. Makanya paling foto hanya 3 frame. Oke. Tapi dibilang nyampe Jakarta beberapa bulan, beberapa tahun kemudian dibilang foto settingannya gila ya kalau gue melakukan itu. Jadi ini foto bukan setting. Ya. Bukan setting sama sekali. Oke. Jadi ya kalau gua ngelihatnya sih ini bukan setting ya. Iya. Yang bilang setting ya. Kalau gue nyeting kan gue lebih akan menempatkan posisi si ibu-ibu di sebelah kiri kan. Oke. Untuk sepertiga kan. Ini kan membelakangi kan. Oke. Nah, itu. Karena lo mencoba untuk ngambil mayatnya itu ya. Enggak, gue mengambil yang pertama itu sebenarnya masjidnya supaya nggak Masjid sama mayatnya. sama ibu. Ya. Sama ibu. Oh sama ibu. Oke. Kalau mayatnya banyak itu kan. Mayatnya. Banyak ya? Banyak. Ada berapa mayatnya? Waktu itu ada 50-an. Oke. Siap. Tapi kalau kita mau tanya mayat aja kan buat apa kan? Iya. Buat apa? Iya, diketawain lagi. Nggak dapat kesannya. Udah apa lagi? Nah, lu kan nggak cuman motret tsunami, lu juga motret apa sih gempa Jogja lo ngeliput, apa gempa Cianjur yang kemarin lo ngeliput, ya itu apa sih bedanya antara banyak bencana kan ya? Yang paling berbeda antara motret konflik, motret bencana seperti tsunami sama gempa tuh apa bedanya? Kalau motret bencana kan kita memperhitungkan golden time-nya. Golden time-nya. Iya. Oke. Yang dimaksud golden time-nya itu apa? Istilahnya momen satu latar saat fotografer itu istilahnya hanya motret hanya tinggal mungut. Mungut tuh gimana maksudnya? Tinggal mungut. Semua ekspresi di situ ada ekspresi kesedihan, ada kepanikan warga. Nah kalau misalnya tsunami kecil itu paling golden time-nya kan 1 hari udah beres, 1 sampai 2 hari. Kalau tsunami Aceh kan bisa sampai 5 hari tuh golden time-nya kan, panjang itu. Dan kita istilahnya untuk fotografer jurnalis kan
ya lu tinggal gambar, tinggal mungut semua kesedihan itu lu ada, lu tinggal memperhitungkan angle, tinggal memperhitungkan apa latar belakang sama cahaya aja baru bisa dapat pas Yang dapat lo pas masuk lagi. golden time-nya itu adalah Waktu saat Waktu di latar di mana warga itu semua ada dalam sebuah campur aduk suasana yang kredit. yang baru gitu ya. Yang bukan yang baru, yang masih kredit. baru-barunya gitu. Iya. Nah itu kita harus ngejar. Bukan dibilang aftermath gitu. Iya. Ya seperti itu. Karena memang kita kan challenge-nya di situ untuk fotografi jurnalis. Oke. Dan lu pernah ke Poso juga? Iya. Ngapain? Motret. Iya ngapain? Ya Motret motret apa? waktu itu. Apa motret apa yang Islam garis keras. Oke. Itu kena batunya gue. Kenapa? Motret gereja Terus? sama Sabtono, fotografer senior juga Sabtono. Berdua tuh. Oke. Gereja, ya udah tinggal puing-puingnya. Ada beberapa tulisan yang kasar soal beda agama. Tapi kita nggak motret ke situnya, tapi motret dampak dari pasca Poso itu seperti apa. Tiba-tiba dari belakang itu ada sekitar 50 orang Islam garis keras yang anak muda semuanya. Dipukulin dari belakang. Mereka berani mukul dari belakang. Oke. Nggak berani dari depan. Pedang di sini. Oke. Sabtono bilang, Pedang. iya pedang panjang. Sabtono ditarik tuh sepanjang 50 meter sampai ketemu sama ketuanya tokoh Islam di situ. Ditarik tuh diapain maksudnya? Ditarik. Lo-nya ditarik. Iya, tangan ditarik semua dipukul dari belakang. Oke. Sabtono bilang, saya pengalaman di Afgan segala macam, tapi ya yang otomatis yang akan dipukulin kan gue. Kalau Sabtono kan gak ada dipukulin, paling hanya jebret satu dua. Kalau gue kan dia begitu dalam hati gue hanya bisa ketawa aja tuh ngeliatin Sabtono. Aduh, sahab sampai di sana di toko Islamnya diterima dengan baik malah dikasih kopi. Oke. Gue cari tuh yang mukulin gue kemana, udah kabur. Kan kesel di situ. Oke. Jadi mereka mukulin lo tanpa alasan. Tanpa alasan, karena memang kalau konflik agama yang memang paling riskan kita untuk masuk seperti itu. Oke. Resikonya 2 kali lipat. Oke. Itu tahun berapa itu? Oh, itu tahun 2000 berapa ya? Lupa aku. 2007. 2006 2007. Oke. Berapa hari lo di 1 mingguan. 1 minggu? Lo ngomongnya bisa biasa aja nggak? Ini biasa. Lo kayak orang baca puisi. Ya nggak apa-apa. 1 minggu. Lo kayak film horor. Kayak film misteri. Ini diedit kan? Enggak lah, ngapain ngedit-edit. Ya. Perang saudara nih di Libya. Berapa hari lo? Tadi udah cerita, cuman 2-3 mingguan. 2-3 mingguan. Sama siapa? Sama redaktur waktu itu Mas Koris. Oke. Libya itu masuk, Mesir kita pakai visa tunggal. Bisa tunggal. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Lu tahu loh. Kok ketawa sih lo? Ya iya. Kenapa emang? Apa yang lucu? Ya lu kan tahu visa tunggal seperti apa. Ya enggak, yang lucu apa? Ya resikonya. Nah resikonya. Itu maksud gua. Ini Sobat Obrigado biar paham. Kalau one way itu resikonya apa Ya, gitu loh. resikonya ya kita nggak bisa balik. Oke. Karena pesawat kan ada di Kairo. Oke. Jadi lu cuman one way visa. Iya, one way bisa. Ya, and one entry ya namanya. Oke. Terus itu ngapain aja waktu itu di Libya? Masuk perbatasan, kata Koris, gimana Bas? Bisa tunggal. Ya udah masuk aja, urusan itu urusan belakangan. Oke deh, Pak. Nah, gue seneng gue kalau jalan sama orang agak sedeng. ya. Terus Ya kalau daerah konflik negara kita enak masuknya paling enak tuh lewat mana? Jalur pemberontak. Oke. Kita masuk pemberontak hanya dicatat paspor segala macam, difoto udah lewat. Perjalanan kan masih dari perbatasan masih sekitar 10 jaman tuh sampai Asia. Terus Ya kita motret di sana. Kita motret, kita tinggal di hotel yang udah tidak terpakai. Kita per hari itu $100.
$100 itu spray nggak ganti-ganti, sama juga anduk juga nggak dapat, nggak ganti-ganti. Oke. Udah, Emang harusnya kalau $100 tuh anduk ganti gitu ya? ya minimal. Ada AC ya? Ini enggak, ini wajar karena hotel bintang 4 plus. Oke. Tapi emang hotelnya bintang 4. Iya. Tapi anduk nggak pernah diganti. Enggak, karena udah zona perang. Oh, berarti ngaco tuh hotelnya. Iya. Hah? Bukannya ngaco ya, manajemennya juga kan ya wajar kita ada di daerah perang. Oke. Terus. Zona merah. Ini kalau duduknya yang bener, yang ngadep ke saya dong. Ya gitu, nah gitu. Sip. Oke, lanjut. Oke. Ya kita motret masuk. Kalau kita daerah zona merah pasti kita di stop sama para jurnalis di pinggir jalan. Di stopnya karena Harus moving together, keamanan. harus safety. moving together. Iya, pasti tuh. Ya, jadi gini. Ada 4-5 mobil pasti nyetop kita. Harus kita sama-sama. Baru kita masuk ke daerah intinya. Jadi gini, sobat klasik. Kalau di daerah konflik biasanya fotografer, fotojurnalis itu sebaiknya, sebaiknya lah, nggak wajib sih. Sebaiknya memang berkumpul jadi satu kemana-mana bareng-bareng. Karena apa? Karena kalau ada apa-apa, ada yang saksinya, paling nggak ada yang bisa nolongin gitulah. Penculikan terutama waktu itu. Oke. Gue dengar lu juga diancam diculik. Enggak. Enggak. Jalan biasa aja kok kita. Jalan biasa aja. Kita motret bareng sama mereka sama fotografer. Waktu itu yang saya ingat tuh ke Sounders to Tim Harrington. Artinya pada saat momen ada satu momen itu rumah sakit hancur kena rudal. Di dalamnya itu lagi proses perawatan dengan seadanya. Itu kita saling ngisi, walaupun di situ ada 4-5 fotografer. Gua masuk sini, mereka akan menunggu. Oke. Mereka masuk sini, ya udah gua nunggu. Ganti-gantian. Saling gantian, iya. Dan mereka udah punya kesamaan visi yang sama visual. Jadi gampang sama mereka. Oke. Terus begitu kita kembali lagi sepanjang jalan kita ngelokok ketawa ketiwi begitu kok. Oke. Jadi kalau di daerah konflik Saling nutup kita. saling bekerja sama. Iya, saling nutup. Kalau nutup kan tutup pakai apa gitu. Enggak saling nutup pekerjaan. Nutup angle. Nutup angle tuh gimana maksudnya? Ya misalnya kita angle kayak begini, mereka akan masuk juga. Oke. Ya, mereka akan angle seperti ini kita juga akan masuk. Oke. Dan itu tanpa ada seperti umumnya fotografer di Jakarta yang biasanya seperti Sikut-sikutan. Ya. Emang di foto Jakarta sering kadang sikut-sikutan. kala seperti itu ada kadang beberapa kala. person. Oke. Terus apa? Berapa hari tadi? 2 minggu. 2 mingguan lebih. 2 minggu lebih. Apa yang lo dapat dari Libya foto-fotonya? Kagak gue sih. Nggak apa-apa. Jadi apa sih pengalaman yang paling penting yang lo dapat? Lo kan konflik udah di dalam negeri udah, di luar negeri kan ini Libya. Bedanya apa sih? Ya, itu yang kamera gue hilang itu selama 2 jam lebih. Itu seterusnya ya udah enak. Emang kalau bahasa kita kebetulan mereka bahasa Inggrisnya sama dengan gue sih pasif, tapi mereka lebih banyak bahasa Arab ya, kadang-kala kita pakai bahasa isyarat aja. Oke. Kalau misalnya ada kita guide ambil warga lokal untuk penunjuk jalan, macam kita pakai bahasa Arab. Tapi pakai bahasa isyarat pakai tangan misalnya. Udah lapar gue pengen makan. Ya. Lo di daerah konflik itu suka takut gak sih? Enggak. Jadi lu nggak pernah takut gitu, nggak pernah cemas gitu? Kagak. Tadi yang pas diambil kameranya gitu lu nggak takut juga? Nyantai aja. Nyantai aja. Iya. Toh ntar juga prinsipnya gini aja. Selama kita berbuat baik ya insya Allah kebaikan itu akan datang ke kita. Akan datang kembali ke kita. Ya. Jadi lu selama liputan konflik lu tuh nggak pernah takut? Iya. Sama sekali. Iya. Oke. Kalau lu tadi Sama seperti yang ada foto tuh gunung meletus mana? ada nggak gunung meletus? Gunung meletus, gunung mana? Pemandayan. Papandayan. Lu pas ada di situ? Iya nunggu. Oh. Nah ini. Oke. Ini kan pusat letusannya dekat. Paling hanya berapa? 200 meter. Iya, 200 meter. Iya 150 meter. Iya.
Waktu itu yang naik sampai sini tuh namanya gua masih Agus fotografer Kompas. Oke, Agus Susanto. Agus Susanto. Oke. Ini lu nggak takut? Pagi-pagi naik jam 4. Aha. Biasa Gus, operasi pagi. Kalau pagi kan kosong nggak ada penjagaan. Ya, nggak ada penjagaan jadi lu bisa naik. Nah, Oke. waktu itu ada beberapa fotografer yang ikut, ada 6 apa 7 tuh. Oke. Dari beberapa media juga. Begitu ada bukit, satu bukit, waduh. Ketutup nih Gus, satu bukit sekitar tingginya sekitar 200 meter. Ya udah gue naik aja Gus. Bas jangan Bas, udah gue naik aja. Ya udah naik. Naik begitu nyampe ke puncak sini. Ini pasirnya panas. Oke, masih panas ya? Panas. Sol sepatu hancur. Nah ini kenapa? Ini ada siapa ini? Nah begitu nyampe di atas kita diteriakin sama Brimob. Oke, Sama suruh Brimob turun. sama Jagawana diteriakin pakai Pakai toa. toa turun. Ya Gus, kita kan dilatih untuk nakal, sabar aja ntar juga mereka yang naik. Akhirnya mereka naik, begitu nyampe naik mereka malah minta difoto. Oke. Kita tuh diajarin untuk nakal. Nakal dikit Nakal dalam hal? dalam hal pengambilan foto. Jadi, Ya demi apapun kita untuk mendapatkan foto bagus, tapi kita juga harus pakai safety, keselamatan diri sama etika. oke. Jadi itu kuncinya. Jadi lu tuh nggak pernah takut, Insya Allah. insya Allah. Oke. Ini jarak paling dekat ini waktu itu hanya 200 meter. Dan setelah ini baru waktu itu kan ada display di galeri foto Kompas Minggu tuh. Jurnalis foto turun berlarian menghindari api panas. Nah 5 menit kemudian baru ada batu. Oke. Lu kena batunya? Enggak, alhamdulillah. Langsung lagi ke bawah. Oke. Nah, satu lagi Bas ya. Lu itu kan udah dari tahun 97 berarti mau. Insya Allah. Terus dan lu ternyata gue rasa mungkin satu-satunya ya di sini di Indonesia yang sering banget memenangkan banyak lomba foto. Oke. Bener gak? Ada berapa lomba? Gak ngerti. Nggak ngerti. Saking banyaknya. Insya Allah. Lo Ya ibaratnya kan kita lomba itu bukan untuk menyombongkan diri atau bukan untuk membanggakan diri, tapi lomba itu kan untuk mengukur diri kita seperti apa sih, hasil karya foto kita seperti apa sih. Oke. Gitu, foto kita menang ya alhamdulillah, berarti karya foto kita masih di atas rata-rata. Masih dihargai. Ya, masih dihargai, masih di atas rata-rata, masih dapat apresiasi. Kan itu kan kuncinya, bukan banyakkan foto terus untuk bangga diri. Enggak ada di sana. Bukan karena uangnya juga. Uang otomatis kita bekerja secara totalitas di foto, kita mengikuti karya lomba foto, ya insya Allah akan mengiringi di belakangnya. Oke, lu tuh menang apa aja sih? Contoh. Yang Coba. terakhir yang kemarin Epoti, ada fotonya. Ada fotonya. Coba bisa lihat fotonya. Ini menang juga. Foto ini banyak yang laku ini. Ada lomba foto environmental di luar juga ini pernah menang. Ini foto environmental. Iya. Menangnya di mana? Di Jakarta pernah Lomba apa? lomba foto hutan dan kelestariannya. Oke. Banyak. Ini juara satu. Juara satu, terus di luar juga pernah ini. Ini di luar juga juara satu juga. Oke. Walaupun ya sederhana fotonya. Oke. Tapi kan ini saya ambil di perbatasan hutan larangan kan. Ini di mana? Baduy. Oh, di Baduy. Bapak sama anak lagi sama. Saya menghasilkan foto-foto yang bagus itu pada saat liputan. Oke. Jadi pada saat liputan saya bukan hanya fokus pada saat pada saat saya motret dapat job description untuk motret ini enggak. Tapi Sambil lalu ketika ada yang bagus ya saya tungguin dulu ya, saya foto. oke. Terus saya masukin ke hard disk, dan ketika ada lomba sesuai dengan tema ya saya ikutkan. Itu kan kuncinya di situ. Oke. Dan kesalahan dari fotografer jurnalis itu mereka di bank datanya. Di bank datanya nggak tertib. Iya nggak tertib. Oke. Misalnya
misalnya ada lomba foto ini, mereka udah nggak inget sama foto. Gue pernah buat foto yang bagus juga. Mereka lupa. Mereka nggak tahu tahunya di mana. Oke. Jadi nggak tertib. Kalau aku kan insya Allah tertib. Setiap liputan harian ya aku kasih tanggal, terus folder harian masukin ke folder tahunan. Jadi setiap 1 tahun ini gue pernah menghasilkan foto apa nih. Kemungkinan yang bagusnya ada lagi nggak di rangkaian foto selanjutnya, tinggal diklik aja udah selesai. Oke. Ini orang lagi ngapain nih? Lagi istirahat. Lagi istirahat. Istirahat basuh muka. Basuh muka. Begitu dia datang, begitu dia ke sungai ya aku ikutin dari belakang. Ada momen begitu, nunggu momen yang kuat, ya udah. Ini nggak nyeting? Bawa nyeting. Enggak ya? Oke. Ada lagi yang lain? Ini menang fotonya apa namanya? Lupa aku. Lupa ya. Ini apa? Nah ini yang kemarin yang dipamerkan di PBB, yang soal humanity. Ya masuk nominasi. Oke. Ini masuk nominasi. Dipamerkan di New York. Oke. Ini fotonya sederhana dan ini nggak nyeting karena dia lagi mabuk. Oke. Ini di mana, Bas? Di tempat panti rehabilitasi di Tangerang. Panti rehabilitasi untuk anak-anak yang korban narkoba. Oh, korban narkoba. Dia udah hampir setengah gila kena gorila. Kecanduan gorila. Oh, oke. Ganja. Oke. Dan motretnya emang susahnya karena ya kita berhadapan dengan orang yang agak sedeng. Mau nggak mau ya kita sabar aja begitu dia ngeliat ke belakang, kita ngeliat ke depan, otomatis gue ngeri sama undang-undang perlindungan anak untuk menampilkan itu. Ya, akhirnya pas di belakang baru disikat. Ini apa yang disikat? Ininya. Di foto. Iya dieksekusi. Ya. Dieksekusi. Iya di foto. Di foto. Ya bukan dieksekusi lah. Ntar diedit. Ya bahasanya itu loh. Bahasanya ngeri-ngeri semua. Iya. Ini jadi anak kecil? Anak kecil sekitar di bawah 16 tahun ini. Oh ini di bawah 16 tahun. Oke. Ruangannya sempit bener, hanya 1x2. Tapi ini kan pengobatan ya? Iya pengobatan. Ini pengobatan ya, jadi bukan di penjara atau apa kan ya? Oke. Ada yang lagi yang lain intinya ini dipamerkan di New York PBB. Di New York ya, di markas besar PBB. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, ini yang kemarin yang ini ya standar lah kalau foto tema foto tentang pesona ya langit harus biru. Ada ini kemarin juara 2 di Petronas Jawa Timur. Oke. Ya kuncinya kan kita kalau ini ya kita pagi harus rajin keliling. Oke. Ini kebetulan karena saya lagi ditugasin motret daerah Trenggalek, ya saya keliling ketemu momen ini ya saya tunggu dan saya foto. Ini narik apa ya? Narik jaring. Narik jaring. Menariknya ini karena ibu-ibu sama langit saat itu lagi bener-bener biru. Oke. Dan foto ini menang. Juara berapa? Juara 2. Di Petronas Jawa Timur tahun lalu. Petronas. Iya, soal harmoni Jawa Timur. Oke. Ada lagi yang lain? Nah ini yang kemarin Agoda itu, yang lomba foto Agoda ini di Bromo. Sama saya lagi iseng aja nongkrong di Bromo, kebetulan posisi cahaya matahari di bawah itu bagus. Dan pas kemarin saya ke Bromo pohonnya udah hilang, nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Udah kebakar apa udah ditebang ya? Kagak ngerti gue. Ini tahun berapa lo ambilnya? 3 tahun lalu. 3 tahun. Ini Agoda Internasional yang menang. Juara 1. Juara 1. Dapat uang berapa? Dapat berapa? 25 apa berapa? $25.000, 25 juta. 25 juta. Oke. Tapi cakep sih. Iya. Ya. Ini lo setting juga. Mau nyeting gimana? Tiga kuda lu gua panggil, mau duit gua berapa bayar? Oke. Lanjut. Nah, ini yang kemarin yang menang volley di luar juga, juara 1 juga. Ini kebetulan pas lagi iseng di Taman Safari motret. Oke, ini di Taman Safari. Taman Safari, Bogor. Ini juara 1 juga. Pas acara apa?
17-an. Oh, pas 17-an. Menangnya di mana? Di luar, di mana? Lupa aku. Di luar. Luar negeri. Lomba apa namanya? Lupa, ada di CV saya lomba apa lagi sih? Lupa aku. Oke. Kalau FOI, ini kalau nggak salah FOI, lomba foto FOI, FOE. FOE, Iya, FOE mana sih? Lupa aku. radio FOE. Enggak, FOI. FOE itu apa? Internasional juga. Udah lewat lagi. Ya, nanti dibahas lagi deh. FOE itu apa? Ini apa? Ini menang juga di apa lomba foto energi SDM. Ini menariknya kan karena modernisasi sama pertanian. Oke. Ini di Jepara. Sederhana kok. Iya, maksudnya gue cuman, lu itu emang niat untuk ikut lomba foto banyak banget ya? Enggak juga karena gue kalau motret ya gue banyak motret. Oke. Kalau motret enggak Enggak, ya, oh ini buat foto, itu. Enggak, Oh ini enggak buat mikir. lomba gitu, nggak mikir. agak mikir. Oke. Apapun yang bagus aku foto. Oke. Ini di mana ya? Di Jepara. Jepara. Oke. Ini menang juga. Menang juga. Oke. Ada berapa tadi tuh yang menang? Ada 5. Udah 5 ya? 5. Ini juga menang. Ini kemarin yang PFI Award. Ini yang tadi enggak yang badut siar tadi. Yang badut. Ini PFI Award. Ya, Menang. Juara berapa? Juara 1 kategori apa? Arts Kategori seni sama art ya. Oke. Oke. Ini kan story ya? story foto. Story foto. Ada lagi yang lain? Nah, lanjut ini. Oh ini WHO ini pernah menang. Ini WHO. Bahwa Tahun berapa? 2000 berapa lupa aku. Oke. 2001 apa 2002. Ini juara 1. Oke. WHO New York ini. Oke. Ini Ini hadiah. ini pas lagi hunting. Ini hadiahnya berapa waktu itu? Pas $1.000 berapa? Gede juga ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Terus ada lagi yang lain? Mana yang kayaknya? Nah ini itu yang tadi bis MH Tamrin. Ini menang juga. Menang MH Tamrin. MH Tamrin tahun berapa? Udah lama itu. Ada 10 tahun lalu kali. Ini di mana ya ini? Itu di Manggarai yang arah ke Kampung Melayu. Oke. Ada lagi apa udah? Lagi terus. Lagi. Nah ini tadi yang nangis. Nah ini yang pertama kali. Ini dia. Nah ini yang lomba foto Bappenas juara 1. Bappenas. Ini ngapain dia? Bappenas UNDP operasi penangkapan. Penangkapan orang jalanan. Oke. Terus. Cakep ya. Terus. Lagi tadi. Nah, ini di Kuala Lumpur itu tahun. Ini pakai masih film ini. Pakai film. Oke. Dan sampai sekarang udah ada 20 tahun saya nggak pernah dapetin momen seperti ini juga. Pengen dapet momen seperti ini. Oke. Ini motret nggak mikir apa lewat TV vendor ya. Oke. Kita pas kerusuhan itu ngeliat orang pada lari udah dicepet begitu dilihat di loop. Oh ini ada yang bagus, alhamdulillah. Oke. Candid ya. Iya Candid ini dapat di Kuala Lumpur. Oke. Ini peristiwa apa? Asia Tenggara, penggusuran Oh penggusuran. di penjaringan. Oke. Ini kuatnya karena Chinese-nya. Ini penggusuran di penjaringan. Menang lombanya di Kuala Lumpur. Ya gitu ya. Oke. Terus. Ada lagi yang lain? Nah ini waktu lomba foto Aqua. Oke. Ini di mana nih? Ini di Jonggo di Cibarusah. Cibarusah dalam. Oke. Ini ya juara 1. Oke. Lanjut. Ini pernah menang juga juara 2 tingkat Jakarta soal anak-anak. yang ngadain lombanya siapa? Lupa. Oke. Nggak pernah aku ingat. Oke. Lanjut. Nah Ini ini waktu Papandayan juga. Papandayan. Oke. Ini lomba menang juga. Enggak. Enggak. Terus ngapain di sini?
Katanya lu minta Oh iya. untuk foto. Iya, iya. Terus lanjut. Ini menang. Ini di warta pertama Oh ini di warta pertama ya? Ini menang juara berapa? juara 1 Oke. Itu lagi ngapain, Bas? menari nyambut kapal besar. Jadi ketika pelabuhan baru mereka bisa disandari sama kapal besar, mereka nyambut di tengah laut Oke. Itu lu liputan ke sana? sana, Papua Barat, Tempo. Oke. Oke, lanjut. Nah ini waktu Nikon dapat Nikon apa? kategori jurnalistik. Oke. Nikon Indonesia, Nikon Indonesia. Nikon Indonesia. Supir taksi sama waktu konflik sama ojol. Oke. Ini juara berapa? Juara 1. Oke, dapat berapa? Berapa waktu itu lupa. 15 apa berapa. Oke, banyak juga ya. Insya Allah. Insya Allah. Terus, Nah ini Mohtar Lubis pertama. Oke. Yang jurinya almarhum Julian. Oke. Operasi penangkapan TKI. TKI. Iya malam-malam dihubungi sama komandan rela jam 9 malam. Oke, rela itu apa? Itu yang operasi pasukan penangkapan TKI Oke, di Kuala Lumpur. Oke. Bisa nggak ntar jam 1 malam saya jemput? Oke, jam 1 malam dijemput. Oh, jadi rela Komandannya Malaysia ngubungin lo, ngubungin redaktur. redaktur, bisa nggak fotografernya ikut kami gitu ya? Oke, terus lo ikut. Iya, waktu itu kan sebenarnya fokus liputannya hanya liputan pemilu di Malaysia. Oke, tapi ada peristiwa ini. Enggak. Terus, ini setting. Enggak. Oh enggak ya, oke terus. Gue ngomong sama editor, Sal nggak ada peristiwa lagi di Malaysia, bla 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 bla. Oh ya udah entah. Oke, kemudian ada ini di telepon. Telepon ada. Oh lo ngomongin bisik-bisik kenapa? Enggak apa-apa. Udah apa-apa, nah lanjut. Oke, Ini gede ini 50 50 apa? juta. 50 juta. Waduh. Ini kemarin yang 2 tahun lalu BTN Oke. Menang juga 25. 25 juta. Juara 1. Ya, Oke. Banyak banget duit lo. enggak juga. Enggak juga. Terus Berkah buat semua. amin. Ini 50 juta juga. Oh, 50 juta juga. Oh, kan. Hah? Ini di mana? Singapura Oh, menangnya di Singapura. Motretnya di 2 tahun lalu. lu mesti jelas dong. Motret di Pondok Rangon. Nah, itu. Ini di mana? Di Singapura. Orang nyangkanya ini di Singapura. Ya waktu motret sama Donald ini. Nah, oke. Terus Ya udah. Nah, ini yang kemarin yang Poi London London. sama menang di Singapura juga. Oke. Berapa juta? Di Poi itu 1.000 euro. Oke. Terus Yang di Singapurnya itu $1.000. wis, totalnya 2000. Iya dari foto ini. Oke. Luar biasa. Terus Ini kan inget nggak foto ini? iya, udah lu nggak usah. Ini bukan soal gua. Nah, cepetan. Ini apa? Ini yang Menggus penolakan TPST Bojong Bogor. Terus Sama gue pengen dapat foto momen seperti ini lagi tapi belum. Nah ini juga menang ini motret pakai BB klik pakai BlackBerry. Iya. Oke. XL dapat. Tapi boleh. Boleh. Waktu itu. Boleh waktu itu. Dapat berapa? 15 apa berapa? Oke. Ini kenapa dia tuh mobilnya terbalik? Kan tunggal. Kecelakaan tunggal. Iya, gue naik akhirnya naik ke BB kan lensanya terbatas ya, gue naik ke tempat tinggi yang di sini. Oke. Gini bunyinya cek gitu ya. Kalau BB. Kalau iPhone? Enggak tahu. Terus lanjut. Ini foto laku juga. Oke. Laku apa menang nih? Laku dan artinya laku itu banyak menangnya. Oke. Menangnya apa aja? Yang lingkungan itu hadiahnya gede juga, berapa 35 juta berapa ini foto ini. Oke. Ini pas di Cilincing, Hah? pas lagi ombak, kalau kita ngambil dari pinggiran kan jelek. Akhirnya ya udah kita basahin diri sampai sepantat, baru difoto. Oh, oke. Jadi lu nyebur ke dalam. Nyebur. Nyebur. Nggak tenggelam.
Enggak, Hah? kagak, hanya sepantat aja tingginya. Iya. Digigit ikan hiu nggak? Julung-julung. Ikan julung-julung. Lanjut. Ini menang juga waktu Nikon juga. Oke. Ini anak jalanan pas lagi motret banjir tiba-tiba ada gerakan Satpol PP mau nendang langsung diarahkan. Ini hanya 3 frame juga foto. Oke. Bukan setting. Kalau nyating ya aduh. Nggak mungkin ya. Iya. Ya. Terus lanjut. Nah ini. Ini banyak yang dibilang settingan. Oh ini yang dibilang settingan. Lanjut. Oke. Padahal bukan ya. Kan. Nah, lanjut. Nah ini menang juga waktu ini adanya berapa 25 Oke. tentang apa komedi putar, tapi yang menariknya kan ini karena gedung di belakangnya Oke. apa model nama tradisional Lombanya apa namanya? lupa waktu itu kalau nggak salah salah satu jurinya tuh Darwis Oke. Siapa tuh? Triadi. Iya enggak. Oh, oke. Terus nggak usah disebutin apa? Ya udah kan udah diedit. Oke, terus. Terus. Udah. Ada sekitar 15 foto? Lebih. 20 foto? 20 foto. Luar biasa. 20 foto kali? Nggak juga, jangan diperhitungkan sama nyawu kayak. Ya, Sobat Obrigado, udah lihat ya foto-fotonya Ari Basuki yang menang-menang itu, ya. Jadi emang ternyata lu tuh emang nggak niat untuk ikut lomba ya kalau motret. Enggak. Pelajaran fotografer pada saat emang standar di Tempo, apapun ditemui di jalan pada saat liputan harus lu foto. Oke. Karena itu buat nambah bank data di Tempo. Oke. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi lu udah nggak di Tempo. Udah sekarang di merdeka.com. Sejak kapan di merdeka.com? Semenjak berdiri ada 12 tahun ya. Sebagai apa lo di merdeka.com? Insya Allah fotografer. Hah? Fotografer. Bukan redaktur, editor gitu? Kepala bagian foto. Kepala redaktur. Iya, Berarti lu punya anak buah. insya Allah. Anak buah lu yang mana yang paling itu? Yang paling lu anggap ini bagus fotonya? Ada. 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 Itu lo yang ngajarin? Enggak. Enggak. Model pengajaranku fenomenologis, artinya nggak pernah memaksa, tidak pernah mendikte. Biarkan dia untuk mencari jati diri fotonya sendiri dan itu akan berkembang. Oke, feel. Itu. Gua tidak pernah mendoktrin lu harus begini enggak, tapi kita hanya memberikan paradigma aja. Oh, fotonya begini lu harus begini seterusnya ya udah. Itu aja. Oke. Terus itu bahasa lu filosofis banget ya? Ya iya, Puitis. enggak juga. Lu seperti Bahasa seniman. antropologis. Lu seperti seniman. Nah, gila. Nggak nyangka gue. Ternyata lu tuh orangnya romantis. Oke. Nah, jadi buat nih sobat-sobat Obrigado, kalau mau ikut lomba foto, saran lo tuh apa sih biar mereka tuh ikut menang? Kan lu sering banget menang nih. Kalau dihitung-hitung lu udah menang lebih dari 20 foto ya. Nggak ada orang di Indonesia ya yang bisa menang sebanyak lu, nggak ada. Lu cek satu-satu. Oh enggak juga. Nggak ada. Gue udah cek. Nggak ada. Banyak juga. Nggak ada. Ya, siapa? Haryanto. Nggak sebanyak lu. Iya, Haryanto tuh salah satu guru. Iya, nggak sebanyak lu. Orang baik beliau. Iya, nggak sebanyak lu. Jadi lu lah satu-satunya fotografer di Indonesia yang menang banyak banget. Lebih dari 20 foto lu menang. Dan itu ternyata fotonya nggak cuma 20. Misalnya satu foto bisa menang 2 atau 3 lomba gitu. Nah itu tuh resepnya apa? Lu ke dukun, baca apa, atau gimana? Totalitas motretnya ya. Totalitas. Jadi pesan lu buat para sobat-sobat Obrigado apa? Ya terus motret dan motret. Terus motret dan motret. Iya. Ya kan ada kategori-kategori. Ya. Kategori itu akan mengikuti. Iya maksud gue
Gimana sih sebenarnya milih foto yang tepat misalnya untuk lomba foto? Panjang ceritanya kalau begitu. Ya udah ceritain aja. Kenapa? Kisi-kisi dong. Jangan pelit lah. Yang lu lakukan tuh apa? Oke, Misalnya gini. garis merahnya gini aja. Ada lomba foto. Foto yang menang, yang punya kans untuk menang. Itu adalah foto yang sempurna. Yang sempurna. Ya, yang sempurna itu yang apa? Yang pencahayaannya bagus, terus yang apa? Pencahayaannya bagus, tuh, angle-nya bagus, terus komposisinya enak, terus ekspresinya juga enak, dan itu yang akan membuat fotonya bisa punya kans untuk menang. Iya. Itu yang lo lakukan. Nah itu. Nah, mencocokkan antara tema yang satu dengan tema yang lain tuh gimana caranya? Yang biasa lo lakukan. Ya seperti aku bilang, kebanyakan fotografer itu lemah di data foto. Dia foto hanya nyimpen sekedarnya aja, udah selesai. Tanggal dan segala macam dia akan lupa. Masukin ke hard disk. Udah jadi penghuni laci meja. Oke. Jadi saran lo untuk para sobat-sobat obrigat Perbaiki dokumentasi foto. Perbaiki Dokumentasi foto. Iya. Iya. Perbaikinya apanya? Ya, Harus tepat, harus tertib gitu maksudnya. ya harus tertib menyimpan foto. Dan kalau motret foto, Kalau motret foto apa? kalau motret cahaya bagus kan kita udah ngerti. Oke. Di bawah jam 9 kita dapat foto yang bagus. Oke. Terus kalau sore di atas jam 3. Dan modelnya sekarang itu ngunci. Artinya kita kunci sasaran. Kalau misalnya kita punya fenomena yang bagus di lokasi, ya kita udah harus ngunci tuh. Kita Kunci harus itu maksudnya stay di situ, kita targetin. Dan itu kejadiannya biasanya jam berapa aja kita udah harus tahu semua, dan begitu langsung kita foto kita udah terima beres saja. Oke. Itu. Nah terus, jadi kalau dari lo tadi, kan foto lo ada yang menang, satu foto bisa menang 1 atau 2 atau 3, itu emang boleh? Kalau kategori jurnalis nggak apa-apa. Kalau kategori jurnalis nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi kalau kategori umum biasanya nggak boleh. Biasanya nggak boleh, kalau udah pakai satu lomba, udah nggak bisa pakai Iya. lagi. Biasanya punya, nah terus yang gue mau nanya sama lo nih, kan ada tuh syarat lomba foto nih biasanya ya, bahwa foto yang diikut sertakan dalam lomba adalah milik panitia. Lo setuju nggak? Nggak setuju sebenarnya. Nggak. Tapi kalau aku hanya berpikir begini aja. Kita motret bukan 1-2 angle aja kok. Ada rangkaian angle yang lain. Oke. Nggak usah bisik-bisik. Ada rangkaian angle yang lain. Terus? Kalau misalnya ada persyaratan seperti itu tergantung dari lu sendiri, lu mau ikut atau enggak. Kalau misalnya hadiahnya memang besar untuk ikut, ya is okay. Ya terus kalau nggak menang tapi fotonya buat mereka juga, ada loh syaratnya kayak gitu. Tapi kan mereka nggak nyimpen file aslinya. Oke. Iya kan? File aslinya kan tetap di kita. Iya. Nggak masalah toh. Berarti ada foto-foto lo yang kemudian menjadi hak milik penyelenggara lombanya. Iya, hak miliknya aja, hak milik pada saat itu aja kan. Tapi kan dia kan nggak punya file asli kan tetap di kita. Oke. Masternya. Tapi kalau itu terjadi, lo setuju? Nggak setuju sebenarnya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan undang-undang hak cipta fotografer. Oke. Fotografer punya hak atas karya, dan hak atas karya itu tidak bisa dilimpahkan begitu aja. Oke. Dan enaknya kita kalau di Indonesia sosialisasi soal itu masih lemah. Oke. Beda dengan di luar negeri, di lomba-lomba luar, ya kan. Kalau di lomba luar itu terserah dari si fotografer aja. Aku pernah yang kemarin yang lomba foto yang tadi vertical farming yang di London, aku langsung email. Kebetulan waktu itu pihak World Bank mau foto itu, langsung aku email ke pihak penyelenggara yang lomba London. Jawabannya apa? Akbas, foto itu hak kamu. Yes. Jadi lu email ke dia, lu minta izin. Iya. Oke. Gue bilang apakah akan ada konsekuensinya segala macam.
Jawaban dia langsung saklek, Akbas itu hak kamu. Oke. Saya foto pakai foto ini, ya udah hanya pakai foto ini. Oke. Dan itu udah apresiasi kami. Selanjutnya itu terserah kamu. Oke. Beda dengan di Indonesia. Ah, itu apa bedanya? Kalau di Nah, Indonesia kalau di kebanyakan Indonesia- tuh apa? Nah, di Indonesia hak-haknya itu jadi hak milik panitia kan gitu. Iya, ya kan geblek. Salah. Kok gue jadi ikut lo ya? Iya, iya geblek. Seharusnya nggak boleh itu. Nggak karena boleh itu kan, ya? bertentangan dengan Undang-undang hak undang-undang cipta. hak cipta si fotografer. Iya. Itu aja. Jadi Sobat Obrigado, kalau ada lomba, ya, kemudian ada syaratnya yang bilang bahwa semua foto yang menang adalah hak milik panitia, bullshit. Jangan diikutin, gitu. Karena itu menurut saya juga, menurut gua juga, itu nggak benar itu. Itu hak cipta yang motret, gitu ya. Jadi kalau ada lomba-lomba kayak gitu diprotes aja, ya, Benar. gitu. Dan itu kan terjadi kebanyakan di sini. Ya kalau misalnya ada pabrik apa, maka lombanya fotonya hak milik pabrik A, itu ngaco, itu nggak boleh. Ya kita punya hak cipta, itu nggak boleh, gitu ya. Gitu nggak Bas? Iya benar. Kok jadi gue yang ngomong, lu udah yang ngomong? Ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Hukumnya seperti itu. Oke. Makanya kadang-kala kita ketawain aja. Cuman kalau ada beberapa rekan yang mau ikut ya silakan aja ikut. Ya silakan. Tapi kalau diminta fotonya buat mereka semua ya nggak bisa. dong. Iya, tapi kan satu kita masih punya masternya. Iya, punya masternya. Oke. Pertanyaan yang lain ya. Nah ini sekarang kan eranya dibilangnya disrupsi teknologi, komunikasi. Ya, kalau sekarang nih. Ya. Artinya siapapun ya tidak harus jadi fotojurnalis. Ya. Bisa motret peristiwa penting ya dan mempublikasikannya lewat media sosial. Ya. Nah, ini kan ancaman buat fotojurnalis juga. Bahwa setiap orang bisa motret dan bisa mempublikasikan Enggak juga. semua fotonya di media sosial gitu. Nah, menurut lu tuh gimana pendapat lu? Jurnalis itu punya sense yang tinggi. Oke. Dia punya pengalaman, dia punya skill. Oke. Sedangkan para pelaku yang di sosial media, maaf mereka pengalaman mereka masih sedikit. Oke. Dan hasil yang dihasilkan dari foto-foto dari sosial media itu coba dibuat sebuah survei, pasti foto yang bagus yang dihasilkan oleh mereka itu paling hanya berapa untuk kategori jurnalis ya. Iya. Nggak nyampe 10% yang bagus kok. Oke. Beda dengan fotografer jurnalis. Karena fotografer jurnalis itu dia udah bisa menempatkan ketika misalnya satu contoh misalnya ketika terjadi sebuah peristiwa bom yang di Sarinah, dia udah bisa menempatkan posisi di mana untuk keselamatan dia menghasilkan karya foto yang bagus. Oke. Dia bisa pakai lensa seperti apa. Tapi kalau foto-foto sosial media paling dia hanya bermain dengan Dengan di suasana handphone. aja, Ya. di suasananya aja. Maka jadi nggak perlu khawatir karena masih dibutuhkan jurnalis foto. Oke, masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan dan peran mereka amat besar untuk menghasilkan foto-foto yang menggugah perasaan, Oke. menyampaikan pesan yang mendalam. Oke. Kalau nggak ada fotojurnalis, mana orang tahu kalau di situ di Cianjur itu gempanya parah ya? Iya, Bener kan? benar. Tapi kan kalau netizen gitu misalnya motret gempa di Cianjur bisa. Sekedarnya aja, Oke. ya kan. Terus diembelin dengan kata-kata yang lebih bombastis segala macam. Kalau kita kan enggak, kita punya kaidah kode etik. Oke. Oke. Udah. Jadi menurut lo itu bukan ancaman? Bukan ancaman menurut aku. Oke, kalau gitu Bas. Terima kasih Bas. You welcome. Ya, ada pesan-pesan buat Sobat Obrigado? Kalau mau ikut lomba, sekali lagi poin-poinnya. Ya poin-poinnya ya teruslah berkarya dan apapun difoto dengan semaksimal mungkin, itu aja. Oke. Makasih Ya, thank you. Mas Assalamualaikum. Ari Basuki Arbas ya. Belum, gue belum tutup. Oke. Mau buru-buru amat tuh. Ya. Oke, Sobat Obrigado, terima kasih udah mau menyimak obrolan saya dengan Mas Ari Basuki. Ya, Ari Basuki ini sekarang kerja di merdeka.com yang sering sekali, saya rasa satu-satunya fotografer yang sering memenangkan lomba foto di Indonesia paling banyak. Enggak juga. Iya, paling banyak. Masih banyak.
di atas langit masih banyak langit. Iya, mudah-mudahan ada orang yang lebih banyak motret dan menang daripada lo. Itu doa gua. Amin. Ya. Amin. Jadi terima kasih udah mau nyimak obrolan saya dengan Mas Ari Basuki ya. Terus sekali lagi buat teman-teman sobat Obrigado, kalau ada usulan fotografer siapa sih yang saya mau podcast di sini, usul ya, tolong tulis aja di komen ya. Terus jangan lupa ya di like atau di dislike juga nggak apa-apa. Subscribe channel ini karena setelahnya akan ada banyak fotografer-fotografer yang tidak hanya foto jurnalis tapi juga fotografer komersial, fashion dan lain sebagainya yang akan kita podcast di sini. Terima kasih Mas Arbas sudah mau datang di Obrigado. Thank you, sami-sami. Sukses selalu ya. Sukses semua, berkah buat semua. Nah, ini ada kenang-kenangan dari Obrigado ya. Ini foto ini kayak orang mana nih? Afrika. Ya ini dong, lihat dulu dong. Iya, Diterima udah dengan lihat baik ini. dong, ya kan? Ini Thank ada you. oleh-oleh sedikit ya, nggak banyak oleh-olehnya ya. Makasih Mas Arbas. Ya, sampai ketemu di Obrigado selanjutnya. Obrigado. Assalamualaikum. 2 jam.